Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka melanjutkan kajian yang insyaallah malam ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-8 bagian pertama, karena cukup panjang penjelasan dari syarahnya, jadi dibagi dua. Hadis yang ke-8 ini berbicara tentang masih ya dalam bab niat ya, dalam bab niatnya, tapi ini berkaitan dengan perang. Nah, itu yang ngeri gitu ya kalau bicara tentang perang itu. Malah kalau dalam situasi seperti ini khawatir justru ada penilaian atau anggapan itu ke arah radikalisme, terorisme, ekstremisme dan sebagainya. Jadi kita mau bahas tentang substansi daripada hadis ini yang berbicara tentang motivasi seseorang mengikuti sebuah peperangan. Karena ternyata motivasi setiap orang itu akan berbeda-beda dalam mengikuti suatu kegiatan, termasuk dalam peperangan. Anu ngaji wae beda-beda motivasina, tersama gitu kan. Tapi disitulah kita belajar sehingga bagaimana kita bisa meluruskan niat ngalalempeng jarum hati supaya niat segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk mencari ridho Allah. Dalam kesempatan ini kita akan bacakan pertama hadisnya. Ini dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini sering disebut Abu Musa al-Ash'ari. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Diterima dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, mengenai seorang lelaki, yuqatilu syaja'atan, yang ikut berperang, syaja'atan, karena keberanian. Niatnya ikut perang teh lantaran emang resep perang, emang itu wanian gitu, jalmana wanian gitu. Tekau anu ngajakan perang pangheulana wae aling ku aing gitu. Kan ayahnya di urang oge nu wanian jeger gitu, jawara. Pokoknya naon we masalahna teu peduli, nu penting perang gitu. Persib anu musik waing gitu. Pokoknya mah naon we lah masalahna. Maneh anu ngagagu urang gitu lah. Pokoknya anu yang hareupan. Pokoknya aing pisan gitu. Yang mencek istilah ayeuna nama Bang Jago teh ya.
Jadi motivasinya adalah syaja'ah, wanian gitu. Wa yuqatilu hamiyatan. Udah ada yang ikut berperang itu motivasinya karena hamiyah. Hamiyah itu kesombongan, kebanggaan, fanatisme gitu. Kesombongan terhadap apa yang dia anggap itu adalah miliknya. Persib Nuaing gitu. Fanatisme bola gitu. Atau pokoknya aku Indonesia gitu. Aku Pancasila gitu. Naon lah pokoknya namanya. Aduh, pokoknya gitu. Itu fanatisme gitu ya. Fanatisme atau kesombongan, kebanggaan terhadap sesuatu yang dianggap adalah miliknya. Kemudian yang ketiga, wa yuqatilu riya. Ada yang orang yang motivasi ikut berperangnya itu karena riya. Karena ingin dilihat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ayyudzalika fisabilillah. Apakah yang demikian itu termasuk berperang di jalan Allah? Jadi motivasi-motivasi yang seperti tadi, anu wanian, anu fanatik, jeung anu ria eta termasuk berperang di jalan Allah gitu. Apakah itu yang disebut berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi gitu, supaya kalimat Allah tegak berdiri, bahwa fisabilillahi, maka itulah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi anu tadi mah nu disebatan hiji-hiji mah teu kalebet gitu. Hadisnya riwayat muttafaq alaih. Ini keterangan nomor 2 ya. Maksudnya di bawah itu ada catatan kaki, ada footnote. Hadis ini ada dalam yang pertama dalam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid gitu ya. Itu halamannya 7458. Kemudian dalam Muslim fil Imaroh ya, dalam kitab Imaroh halaman 150. Dan hadis ini menggunakan redaksi lafaz Muslim ya, yang ada dalam kitab Imam Muslim. Kemudian juga dalam judul Walhamiyah Al-Anafah wal Ghirah al-Ashirah. Maksudnya dimasukkan ke dalam judul kesombongan karena harga diri ya, dan semangat fanatik terhadap kesukuan. Kita bacakan langsung syarahnya yang pertama. Wa fi labdin, dan dalam sebuah lafaz lil hadisi, bagi hadis ini, wa yuqatilu liyura makanuhu aidalika fi sabilillahi, menggunakan redaksi begitu. Dan yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya ya, makan kan tempatnya, kedudukannya. Hayang katingali status gitu. Ayyudzalika fisabilillah, apakah yang demikian itu juga termasuk yang berperang di jalan Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa
yang berperang agar kalimat Allah tegak, agar kalimat Allah menjadi tinggi, bahwa fisabilillah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Wa qauluhu man qatala litakuna, dan sabda Nabi yang berbunyi man qatala litakuna, bihada ikhlasun niyah lillahi, ya. Dalam hal ini menerangkan tentang keikhlasan niat karena Allah, gitu. Kalimat man qatala litakuna itu adalah menerangkan tentang keikhlasan berniat dalam berperang, harus karena Allah, bukan karena motif-motif yang tadi disebutkan. Wa hadzal ladzi saqal mualliful hadis min ajlihi, dan inilah alasan penulis, dalam hal ini Imam An-Nawawi, menuliskan hadis tersebut, gitu ya. Kan kenerangkan tentang niat. Nah, jadi diantaranya Imam An-Nawawi menuliskan hadis ini sebagai salah satu pendukung, gitu ya, terhadap keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat beliau tentang keutamaan niat dan ikhlas, gitu. Faqad su'ila Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil ladzi yuqatilu ala ahadil wujuhis salasah, mengenai orang yang berperang dengan salah satu tujuan di antara yang tiga. Anu tadi teh, anu tilu teh, yaitu syaja'atan wa hamiyatan waliyuramakan. Orang yang berperang karena keberanian, karena fanatisme, dan karena ingin dilihat kedudukannya. Kemudian di bawahnya dijelaskan ammalladzi yuqatilu syaja'ah. Adapun orang yang berperang karena keberanian, pamaknahu, maksudnya annahu rajulun syuja'un yuhibbul qital, bahwa dia itu adalah seorang lelaki pemberani yang gemar berperang. Jadi maksudnya ya tadi jeleman wanian, gitu, jawara. Ya memang hobina, gitu, pagawean lagi, gitunya gelut. Sieun teh hiji ku pamajikan. Sieun mah ku Allah, gitu. Jadi inget cerita si Ibing, ya. Cenah sieun pamajikan, cenah sieun ku pamajikan kakenca. Aya saurang cenah katuhu. Nah, cenah mana wanian cenah. Mohon dipiwara aku pun bojo. Sarua. Nah, jadi yaitu karena dia seorang lelaki pemberani yang memang gemar berperang, gitu, suka berperang. Li'anna rajula, karena li'anna rajula syuja'a muttasifun bisyaja'ah, gitu. Karena seorang lelaki
itu pemberani disifatkan dengan keberaniannya gitu. Moal aya disebut lalaki wanian namun teu wanian gitu maksudnya ya. Wasyaja'ah labudda laha min maidan tadaharu fihi, dan keberanian itu mesti tampak kalau dia ada di medan perang gitu kan. Sok aya lalaki nu disebut wanian teu daek indit ka medan perang, lain dia lalaki wanian atau gitu mah. Justru keberanian itu muncul tampak ketika dia sedang berada di medan perang gitu. Mereka paksa gitu. Ya, pokoknya dia berada tampil di medan perang, itu disebut wanian. Gitu. Fatajidu syuja' yuhibbu annallaha yuyassiru lahu qitalan liyuqatila wa yadharu syaja'ah. Dan kau akan menemukan gitu ya, akan mendapati seorang yang pemberani itu disukai ya. Aya jelema nu teu wanian dipikaresep. Rata-rata nu waniannya nu dipikaresep mah. Bahwa Allah memudahkan bagi dia atau memberikan fasilitas gitulah dengan sebuah peperangan untuk ia berperang dan menunjukkan keberaniannya. Bahwa yuqatilu li'annahu syuja'un yuhibbul qital. Itulah yang dimaksud bahwa ia ikut berperang karena ia pemberani yang menyukai peperangan gitu. Jadi disebut jalma anu ngilu perang lantaran wani teh karena dia itu memang seorang pemberani dan suka gemar berperang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asani yuqatilu hamiyah. Seseorang yang ikut berperang itu karena motifnya hamiyah, fanatik, sombong. Kan sombongnya sebenarnya lamun sombong ku Islam kudu gitu. Bangga dengan Islam itu harus. Fanatik terhadap Islam itu wajib gitu. Wajib. Yang tidak boleh itu fanatisme terhadap kedaerahan, terhadap kesukuan gitu. Terhadap sesuatu yang remeh gitu, yang enteng. Sedangkan Islam itu sifatnya universe, global. Hamiyatan ala qaumiyah gitu kan, yang sombong, berbangga diri, fanatik terhadap bangsa, kaum. Hamiyatan ala qabilah, fanatik terhadap kabilah. Hamiyatan ala waton, terhadap tanah air. Hamiyatan li ayyi asabiyah kanat, termasuk juga terhadap asobiyah, fanatik, buta terhadap kesukuan gitu ya. Asalis yang ketiga, yuqatilu liyura makanu. Seseorang yang ikut berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Nyaria lah gitu ringkas nama. Tapi di sini dijelaskan liyurahun nas. Dia ikut berperang itu karena ingin dilihat oleh manusia, ingin tampil di hadapan manusia. Wa ya'rifu annahu syuja', dan mereka mengenalnya atau mengetahuinya bahwa dia itu adalah syuja', sosok pemberani. Fa'adalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam andalika, maka Nabi meluruskan ya tentang ketiga hal itu. Jadi yang motivasinya itu hanya sekedar emang wanian resep perang
Ada yang sekedar motivasinya itu fanatik, ada terhadap kedaerahan, terhadap suku, terhadap apapun ya. Dan juga motivasinya karena ingin dipandang kedudukannya, statusnya. Oleh Rasulullah diluruskan. Wa qala kalimatan mujizatan mizanan lil qitali. Rasulullah menjelaskan, beliau berkata dengan kalimat yang padat gitu ya, dan tepat, kalimat yang ringkas tapi tepat gitu ya, menerangkan tentang hakikat berperang di jalan Allah itu seperti apa gitu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah tinggi, tegak, fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berada di jalan Allah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Wa adalah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan andik rihadihis salasah liyakuna amma wa asma. Rasulullah menerangkan atau meluruskan keterangan dari penyebutan ketiga tujuan dalam berperang itu, sehingga menjadi lebih lebih umum dan lebih komprehensif. Maksudnya dari motif-motif itu tidak hanya 3 sebetulnya, banyak. Tidak hanya 3 itu. Orang ikut berperang tidak hanya sekedar wanian, hayang kapuji, atau hanya karena fanatisme ke daerah, tidak hanya itu. Di sini katakan rubbama yuqatilu min ajlil istilai alal autani wal buldan. Terkadang ada orang yang ikut berperang motifnya karena alasannya itu al-istila. Al-istila itu ngajajah gitu, mengambil alih, merebut tanah air dan negara-negara yang dimiliki oleh orang lain. Ingin menguasai tanah air dan negeri-negeri yang lain. Jadi motifnya hayang ngajajah, itu kan? Siga Belanda, baheula Portugis, nah dia ngajajah orang ke Cina, Jepang, ayeuna nya Cina. Baheula makan Jepang ngajajah. Walanda. Nah gitu. Jadi motifnya karena ingin menguasai tanah air. Ayo Walanda. Atau juga yuqatilu min ajli ayahsula ala imra'atin yasbiha min haula'il qaum. Atau hanya sekedar karena alasan remeh. Naon? Motifnya itu karena ingin memperoleh atau ingin mendapatkan seorang perempuan yang telah memikatnya dan ingin merebutnya dari kaumnya, dari suatu kaum gitu. Jadi alasannya karena seorang perempuan. Jadi ternyata memang bukan sesuatu yang kecilnya. Bisa saja peperangan terjadi karena perempuan, itu terjadi dan bahkan sering terjadi itu di masyarakat Arab itu. Aya awe gitu kan, bogoh. Tapi tadi bikeun kan demi kehormatan teh nya. Perang gitu, perangan. Gitu kan? Pokoknya teu dibikeun perang gitu. Itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena urusan perempuan gitu. Dukanya Allah wa'ala di urang oge meureunana banyak terjadi, meskipun dalam skala kecil gitu kan. Perang antar kampung kan
Bisa jadi ya, karena hal-hal yang remeh seperti itu. Ditakdirkan ku Allah maut keur kitu, keur taburan. Ya itu ya, apa taburan ya. Da begitu mati syahid gitu. jauh ka syahid gitu, ya jagoana. Mati konyol gitu. Makanya diluruskan Rasulullah SAW. Motivasi orang itu memang macam-macam dan tidak hanya 3 itu. Makanya cukup 1 motivasinya itu adalah tujuannya adalah karena Islam. Al-muhimu anna niyata ma laha haddun lakin hadzal mizan alladzi dzakarahu an-nabiyyu alaihi salatu wasalam mizanun tamun adlun. Yang penting bahwa niat-niat tersebut tidak terbatas gitu ya, tidak terbatas, macam-macam lah gitu maksudnya. Lakin hadzal mizan alladzi dzakarahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Tetapi inilah standar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya gitu ya, dengan sebuah standar yang sempurna dan lurus, yang adil. Wa min huna na'lamu annahu yajibu an tu'addilal al-lahjah allati yatafuhu bihal yauma kasirun minan nas. Nah, dari sini kita mengetahui gitu ya, bahwasanya wajib untuk meluruskan al-lahjah. Al-lahjah teh saya juga sempat bingung ya. Al-lahjah teh dialek gitu. Arti asalnya kan dialek gitu. Bahasa gitu. Bisa diartikan bahasa. Di sini kita artikan pernyataan niat gitu. Gitu ya. Wajib untuk meluruskan pernyataan niat gitu. Arti aslinya lahjah itu dialek, action gitu. Action bahasa gitu. Misalkan orang ketika berbicara bahasa Indonesia itu akan ketahuan aslinya karena actionnya gitu, karena dialeknya. Orang Jawa logat, orang Jawa ngomong bahasa Indonesia kan pasti medoknya, medok. Orang Sunda ge sarua kan, iya, orang Sunda mah teu kaok ngomong bahasa Indonesia pasti pakai kata mah, sayah mah, di mana teh gitu kan, nah itu dialek lahjah. Tapi di sini mungkin kita memahaminya sebagai sebuah pernyataan, ungkapan gitu. Nah, intonasi itu juga lahjah diartikan bahasa gitu. Pernyataan niat gitu ya, yang yatafuhu biha al yauma kasirun minan nas. Sebagian besar orang menyatakannya gitu. Jadi niatna perang teh kan memang sudah dinyatakan gitu ya, dengan ungkapan-ungkapan yang secara lahir, secara dohir itu sudah salah gitu. Ya membela tanah air, membela negara, membela nasionalisme gitu. Nasionalisme. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan kalau nasionalisme itu kan kebangsaan gitu ya. Ada juga dengan berkaitan dengan kesukuan. Tanah air, tempat tumpah darah gitu ya, seperti itu. Ini yang kita lihat lahjahnya itu ada 2 ya. Yang pertama lahjatu qaumin yuqatiluna lil qaumiyah gitu. Lahjah suatu kaum, suatu bangsa, yuqatiluna lil qaumiyah, yang mereka itu berperang. Niat mengikuti perang itu, motivasinya itu lil qaumiyah, karena nasionalisme bangsa gitu ya, karena kebangsaan. Nah, sebagai misal al-qaumiyatul arabiyah, bangsa Arab gitu ya. Wal qitalu lil qaumiyatil arabiyah. Nah, peperangan untuk membela suatu bangsa yaitu bangsa Arab, untuk membela nasionalisme gitu ya, Arab, itu disebutnya oleh
Syekh Al-Utsaimin qitalun jahiliyun gitu. Perang jahili gitu. Jadi kalau perang mengatasnamakan perang untuk nasionalisme gitu ya, meskipun bangsa Arab itu termasuk perang jahili. Man qutila fihi, siapa yang terbunuh pada perang itu falaisa syahidan, maka tidak termasuk syahid. Faqadad dunya wa khasiral akhirah, rugi dunia akhirat. Ya, temenang naon itu. Li'anna dzalika laisa fi sabilillah, karena hal itu bukan perang di jalan Allah. Walidzalika 'ala ragmi min quwwatid di'ayati lil qaumiyyatil arabiyyah lam nastafid minha syai'an. Jadi meskipun yaitu hal itu terlepas dari kekuatan propaganda ya, tentang nasionalisme atau kehormatan bangsa Arab gitu ya, sedikit pun tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau berperang motifnya nasionalisme, itu bukan perang di jalan Allah. Bisi kayak rumah dalil membela bangsa itu adalah jihad gitu. Tidak. Ya. Tidak. Karena niatnya berbeda. Kita yang membela teh Islam atau bangsa. Gitu. Atau bangsa. Gitu yang dibela itu. Alasannya ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di bawah gitu ya. Al-Yahudu istulu ala biladina. Orang-orang Yahudi itu kan mereka sudah menjajah ya, merebut negeri kita. Nahnu tafakkakana. Kita hancur ya, kita sudah hancur. Dakhala fi mizani hadhil qaumiyah qaumun kuffarun minan nasara wa ghairin nasara. Kalau misalkan konsep nasionalisme ini dipegang gitu ya, kita berperang misalkan melawan Yahudi itu konsepnya hanya sebatas nasionalisme, membela kebangsaan gitu ya, kehormatan bangsa Arab. Sehingga misalkan membela Palestina itu hanya sekedar karena Palestina itu bangsa Arab. Sementara bangsa Arab itu tidak hanya terdiri dari orang-orang Islam. Termasuk di dalamnya itu ada orang-orang di luar Islam. Ada orang Nasrani, ada juga yang bukan Nasrani gitu ya. Tapi orang kafir. Termasuk di dalamnya itu ada orang-orang kafir, baik di golongan Nasrani ataupun goer Nasrani. Sementara orang-orang Islam yang di luar Arab gitu ya, yang tidak termasuk bangsa Arab, apakah harus diusir gitu kan dari negara Arab misalkan ya. Kalau kita misalnya motivasi, kan Yahudi juga itu termasuk serumpun dengan bangsa Arab. Wa kharaja minha qaumun muslimuna min ghairil arabi fa khasarna malayinil alimi min ajli hadhil qaumiyah. Kalau konsep ini diterapkan, maka ya kalau kita melihat tadi bangsa Arab itu tidak terdiri dari orang-orang Islam saja gitu ya. Banyak juga orang-orang di luar Islam. Bahkan ada orang yang non Arab tetapi Islam. Ini akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar gitu ya, kalau konsep ini diterapkan. Nanti yang rugi siapa? Ya umat Islam gitu ya. Umat Islam yang rugi kalau konsep nasionalisme ini diterapkan. Wa dakhala fiha qaumun la khaira fihim qaumun idza dakhalu fi syai'i kutubi
alaihil khadlan wal khasarah, dan masuk padanya satu bangsa yang tidak ada kebaikan pada mereka, satu kaum yang bila mereka masuk itu akan tertulis di dalamnya kerugian dan kekecewaan. Jadi rugi gitulah. Kalau hanya sebatas nasionalisme nanti itu tidak melihat Islam gitu kan, tapi yang dilihat itu adalah bangsanya gitu ya, bukan Islamnya. Kemudian yang kedua, walah jatusannya kaumun yuqatiluna lil watan, orang yang kaum ya, suatu bangsa yang berperang itu motifnya adalah alasan karena membela tanah air. Wa nahnu idza qatalana min ajlil watani, dan kita apabila berperang gitu ya, kita ikut berperang min ajlil watani karena alasan membela tanah air, lam yakun hunak, maka di sana lam yakun hunaka farqun, di sana tidak akan ada perbedaan bainana, di antara kita, wa bainal kafir, dengan orang kafir. Lamun orang sekedar berperang itu karena membela tanah air, maka tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Li'annahu aidan yuqatilu min ajli watani, orang kafir pun sama, mereka ikut berperang tapi motivasinya adalah membela tanah air gitu, membela kampung halaman. Walladhi yuqatilu min ajli difa'i min anil watan, dan orang yang berperang dengan alasan mempertahankan tanah air faqat saja laisa bisyahidin, tidak termasuk syahid kalau mati. Walakinal wajibu alaina, tetapi yang wajib bagi kita itu wa nahnu muslimuna, bahwa kita itu adalah orang-orang Islam, wa fi baladin islami, dan kita ada di negara Islam. Jadi anu wajib mah lamun urang Islam jeung aya di negara Islam. Walillahil hamd, dan segala puji milik Allah. Wa nas'alullaha ayyusbitana ala dzalika, dan semoga Allah, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menetapkan kita berada dalam hal itu. Al wajibu an nuqatila min ajlil islami fi biladina, yang wajib itu adalah kita berperang karena Islam ada di negeri kita. Jadi motivasinya itu bukan negerinya, bukan tanah airnya, tetapi karena Islamnya. Intabah halil farqi, ingatlah gitu ya pada perbedaan ini. Nuqatilu min ajlil islami fi biladina, kita berperang karena Islam ada di negeri kita. Panahmil islama alladzi fi biladina, maka kita wajib melindungi Islam yang ada di negara kita. Jadi orang berperang karena aya Islam gitu di jero negara orang teh. Mun Islam lamun eueuh Islam orang naon gitu. Itu orang ikut berperang itu karena ada Islamnya. Islamnya terjamin, terjaga, terpelihara, maka kita akan terjaga, terpelihara dalam melaksanakan Islam. Ketika Islam terganggu gitu kan, maka kita wajib untuk membela. Mana tadi teh? Sawaun kana fi aqsa syarqi wal gharbi. Demikian pula sama saja gitu ya. Sama saja dengan negeri-negeri Islam yang jauh di sana, baik yang ada di barat maupun yang ada di timur. Sarua gitu. Jadi teh khusus anu aya di cicingan ku urang. Demikian pula negeri-negeri Islam yang ada di sana gitu, yang jauh di sana. Kalau negara-negara Islam itu terganggu, negara-negara Islam itu
ada yang menjajah, ada yang memerangi, maka wajib bagi kita untuk ikut berperang gitu. Itu tah itu sebenarnya mah. Fayajibu an tusahhiha hadhihi nuqtah, maka wajib agar kita berpegang pada kebenaran inti dari pemahaman ini. Fayuqalu nahnu nuqatilu min ajlil islami fi watanina, kita ikut berperang karena Islamnya ada di negeri, ada di tanah air kita. Au min ajli watanina, atau karena negara atau tanah air kita, li'anahu islamiyun, tanah air kita itu adalah tanah air Islam. Nudafi'u 'anil islami alladzi fihi, jadi kita ikut mempertahankan Islam yang ada di tanah air itu. Amma mujarradul wataniyah, adapun kalau sekedar patriotisme terhadap tanah air, jadi kosong gitulahnya tina Islam, fa innaha niyatun batilah, maka itu adalah niat yang batil. La tufidul islam syai'an, yang tidak memiliki arti terhadap Islam sedikit pun. Wala farqun bainal insan alladhi yaqulu annahu muslimun wal insanu alladhi yaqulu annahu kafir. Jadi kalau sekedar membela tanah air saja, ya tidak ada bedanya kita dengan orang kafir gitu ya. Orang Islam dengan orang kafir tidak ada bedanya. Idza kana al-qitalu min ajlil watan li'annahu watan. Sarua gitu orang kafir oge ya. Mereka berperang itu karena membela tanah airnya. Itu perang, iya perang, itu sarua bela tanah air, itu sarua bela tanah air. Tidak ada bedanya. Kudu ada bedanya maksudnya. Nah, itu bedanya itu dalam niat gitu. Wa ma yadkur min anna mana tadi teh? Iya, itu ya. Wa ma yadkuru min anna hubbul watani minal iman. Dan tidak ada keterangan ya dari pernyataan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Wa anna dzalika hadisun, dan bahwasanya hal itu adalah hadis an Rasulillah, dari Rasulullah, kadzibun, bohong. Jadi hadis ieu teh hadis palsu. Hubul waton minal iman teh kan kurang mau dijendal ya, atau jadi robah niat kabeh ngarusak niat. Sedangkan Rasul mengatakan tadi kan, man qatala litakuna gitu kan, barang siapa yang berperang untuk menegakkan, agar menjadikan gitu kan kalimatul islami bahwa kalimatul islami, kalimat Islam itu tinggi gitu ya, hiyal ulya, bahwa maka itulah gitu kan yang berperang di jalan Allah, bahwa qatala fi sabilillah. Hubbul watan ingkana islamiyan, mencintai tanah air ingkana islamiyan, bila gitu ya, jika tanah airnya itu adalah tanah air Islam, fahadza tuhibbuhu, maka ini disukai gitu ya. Nu kieu maksudna mah gitu ya. Kalau mencintai tanah air itu karena ada Islamnya, maka itulah yang dicintai, yang disukai. Li'annahu islamiyyun. Wala farqun baina watanika alladhi huwa masqata ra'sika. Tidak berbeda atau tidak ada perbedaan antara tanah airmu yang dia itu adalah kampung halaman, sebagai kampung halaman, awil watanil ba'id, atau tanah air yang jauh, an biladil muslimin, dari negeri-negeri Islam. Kulluha watanun islamiyun, semuanya adalah tanah air Islam. Jadi mual dipersempit kan, Indonesia wungkul kan, Arab wungkul, mual. Tapi seluruhnya anu aya Islaman, maka itulah tanah air Islam. Itu kulluha watanun islamiyyun yajibu an nahmiyah, itu adalah tanah air, tanah Islam
yang wajib kita membela dan melindunginya. Ala kulli hal, bagaimanapun yajibu an na'lama anna niyatas shahihah, kita mengetahui bahwa niat yang benar gitu ya adalah an nuqatila min ajlil islami, bahwa kita ikut berperang itu karena motivasinya adalah Islam. Fi biladina, yang ada di negeri yang ada di negara kita. Au min ajli watanina, atau karena tanah air kita, li anahu Islam, ini adalah tanah air Islam. La limujarradil wataniyah, tidak sekedar menunjukkan niat ikut berperangnya itu sekedar niat berdasarkan patriotisme terhadap tanah air atau patriotisme terhadap kebangsaan. Nah, selesai ya. Habis itu intinya, kesimpulannya dalam pembahasan kali ini, motif terhadap ikut berperang atau berperan serta dalam berperang itu mesti ya lebih mengutamakan Islamnya, bukan kesukuan atau kebangsaannya ya, bukan hamiyahnya gitu ya. Termasuk juga niat-niat yang lain gitu ya. Bukan niat-niat yang sifatnya duniawi, bukan hanya sekedar keberanian ya, senang berperang. Ini orang ngiluan perang teh lantaran orang resep wae gitu. Resep perang, resep tawuran. Ada gawe. Ada yang sekedar motivasinya itu karena fanatik gitu ya terhadap suku, daerah, bangsa, tanah air, dan juga terlebih motivasinya itu hanya sekedar ingin dinilai sebagai seorang pemberani atau seorang yang memiliki status gitu ya di dalam kehidupannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kajian kali ini. Ini masih bagian 1, insyaallah di bagian 2 kita akan lanjutkan kembali. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.